Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang baik yang selalu hadir menemani kami, Allah yang memungkinkan segala sesuatu yang tak mungkin, Allah yang punya kuasa yang tak terbatas. Kepadamu Tuhan kami berserah agar Engkau berkuasa atas akal budi kami untuk dapat menyambut firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, agar kami boleh tertunduk kepada kehendak Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus bagi kemuliaan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Biarlah kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena mau mendengar dan memelihara firman. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita bisa mengatakan mustahil atau tidak mustahil? Definisi apa yang membuat kita bisa memberi sebuah pengertian atau sebuah penilaian bahwa ini mustahil, ini tidak mustahil, ini masuk akal? Biasanya ukurannya adalah logika kita atau hukum alam yang terjadi di sekitar kita. Hukum alam gravitasi dari atas turun ke bawah, begitu ya. Maka mustahil kalau yang disebut gravitasi adalah dari bawah naik ke atas. Jadi itu hukum alam yang membuat kita mengerti mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Sesuatu yang bergerak di sekitar kita sebagai bentuk penerimaan kita yang kita anggap ini yang sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang wajar, yang normal terjadi. Begitu juga logika berpikir kita. Kita akan mengatakan sesuatu itu tidak mungkin ketika tidak masuk logika kita. Misalnya ketika Yesus mengatakan seperti unta masuk ke lubang jarum, maka tidak masuk di dalam pikiran kita bagaimana lubang jarum yang sedemikian kecilnya yang hanya bisa dimasuki oleh seutas benang lalu dimasuki oleh seekor unta. Tentu kalimat ini adalah sebuah kiasan dan saya mengambilnya hanya untuk menunjukkan kepada kita inilah cara kita untuk mengatakan sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin. Sesuatu itu mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan dan sesuatu yang memang berjalan seperti apa yang kita pahami. Jadi dalam pikiran kita yang terbatas ini, dalam pemahaman kita yang terbatas ini, memang
kemudian kita bisa mengatakan ini mungkin terjadi, ini tidak mungkin terjadi. Ketika yang tidak mungkin terjadi kemudian terjadi, kemudian kita katakan inilah mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin ternyata dimungkinkan. Nah, pada saat kita berbicara tentang karya Allah, Allah bekerja pada kedua hal itu. Segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan ini, banyak hal kita bisa mengerti. Seperti tarikan nafas adalah sesuatu pemberian Tuhan, kita mengerti bahwa itulah yang membuat kita bertahan hidup. Banyak hal dalam hidup ini Allah izinkan untuk kita pahami, sebab dengan pemahaman itulah kita mengenal Allah. Tetapi toh Allah bekerja bukan sekedar melakukan karyanya untuk dapat kita pahami sesuai dengan ukuran kita saja. Allah itu tak terbatas, kita yang terbatas. Pekerjaannya tak bisa dibatasi, kita yang terbatas untuk mengerti pekerjaan. Maka Allah juga bekerja terhadap hal-hal yang kita sebut tadi impossible. Hal-hal yang kita sebut tadi tidak mungkin. Allah bekerja di sana. Tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Allah. Tidak mungkin bagi kita karena kita punya keterbatasan. Mungkin bagi Allah sebab tak ada yang bisa membatasi Allah, bahkan termasuk kekuasaannya. Hari ini dalam kisah Natal, dalam rangkaian peristiwa Natal, kita akan membaca suatu bacaan yang sangat sering kita baca dalam rangkaian Natal, yaitu peristiwa malaikat memberitahukan tentang kehamilan Maria dalam kehidupannya. Ini tidak mungkin karena hukum Allah mengatakan tidak mungkin seorang perempuan perawan mengandung. Ketidakmungkinan yang kedua adalah seorang perempuan menopause mengandung. Jadi dalam logika berpikir kita, dua perempuan ini, Maria dan Elizabeth, adalah termasuk golongan perempuan yang tidak mungkin mengalami kehamilan di usianya yang amat muda karena dia masih perawan, belum melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Maka hukum Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat hamil jika dia tidak melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Lalu ada seorang perempuan tua, Elizabeth, menopause, dia sudah berhenti menstruasi, sehingga sangat tidak mungkin menurut hukum alam, logika berpikir kita, perempuan tua menopause hamil. Itu kita, karena kita punya keterbatasan. Tapi kemudian kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja melebihi kuasa kita untuk mengerti, kemampuan kita untuk mengerti. Dua perempuan yang tidak mungkin hamil ini ternyata hamil di dalam kuasa Allah. Dua perempuan ini, Maria dan Elizabeth, adalah orang yang dipakai Allah dengan situasi. Pertama, perempuan zaman Yesus adalah kelompok masyarakat kelas 2. Di tengah dunia patriarkal yang amat kuat, perempuan tidak pernah diperhitungkan. Tetapi Allah memakai perempuan untuk mewujudkan rencana keselamatan. Walaupun bukan hanya perempuan saja, saya tidak ingin mengatakan demikian, laki-laki juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi justru pada saat ini ingin ditegaskan bahwa tiap orang berharga di mata Tuhan, termasuk perempuan. Perempuan yang seringkali tidak dianggap diberi peran oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Yang kedua, bagi Elizabeth, perempuan mandul. Pertama, dia seorang perempuan, yang kedua dia mandul, adalah sebuah posisi yang sangat melukai atau sebuah kondisi yang sangat tidak mudah harus dihadapi oleh Elizabeth. Kalau rekan-rekan membaca kisah bagaimana Elizabeth bergumul dengan kemandulannya, sehingga dia selalu berdoa di bait Allah dan menangis serta meratapi, dan kita juga lihat bagaimana Elizabeth bergulat dan bergumul dengan ejekan yang dialaminya, maka kita bisa lihat bahwa ini situasi yang amat menyedihkan buat Elizabeth. Tapi bagi perempuan mandul Elizabeth, Allah berkenan dan berkuasa atasnya untuk mewujudkan kehendak Allah dan memakai perempuan yang meratap dalam hidupnya, perempuan yang menanti-nanti rahimnya diisi oleh seorang anak bayi, lalu terwujud dalam kuasa Allah. Kepada dia Allah menyentuh kehidupan untuk memulihkan kehidupan.
Dan disitulah kita bisa melihat dua ketidakmungkinan yang dialami oleh dua perempuan, Maria, perempuan perawan, dan Elizabeth, perempuan menopause, kemudian mengalami keajaiban Tuhan. Sesuatu yang terbatas dalam hukum dan cara berpikir kita menjadi tak terbatas di dalam kuasa Allah. Apa yang mau kita lihat dari kisah ini? Yang pertama, jika itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka tak ada seorang pun dan tak ada kuasa pun yang mampu menghentikan. Kehendak Allah yang menjadi ukuran. Kenapa Elizabeth dapat hamil? Mengapa Maria dapat hamil? Karena ada kehendak Allah ingin menyelamatkan dunia lewat kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis. Pekerjaan Allah mau dinyatakan, maka yang tidak mungkin dibuat mungkin. Maka dalam kehidupan kita tentu boleh percaya bahwa segala sesuatu ini pasti bisa menjadi sebuah kemungkinan di tangan dan kuasa Tuhan. Iya, mungkin kita bisa berpikir banyak hal, merencanakan banyak hal, tetapi sebelum itu mari kita dengan rendah hati berpikir, apakah yang tidak mungkin buat saya ini mungkin buat Allah. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Sepanjang itu sesuai dengan kehendak Allah, maka yang tidak mungkin pasti menjadi sebuah kemungkinan. Jadi bukan kehendak saya, bukan kehendak kita, bukan ego saya. Sehingga misalnya saya memikirkan sesuatu, lalu kita katakan, Tuhan, Engkau kan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, harus dong terwujud. Bagi saya ini tidak mungkin, tetapi buat Tuhan mungkin semua pasti terwujud kalau Tuhan yang mau melakukannya. Betul, pasti terwujud jika Tuhan mau melakukannya. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu memancarkan kemuliaan kehendak Tuhan, atau itu adalah sesuatu yang kita inginkan demi kemuliaan diri kita, atau tujuannya bukan untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih baik, tetapi karena ego kita malah kita merusak, dengan kesombongan kita merusak kehidupan. Maka sebalik semua keinginan kita dan kepercayaan kita untuk dapat berharap terhadap segala sesuatu, kita perlu juga rendah hati bertanya, Tuhan, apakah ini kehendak? Kalau aku menginginkan ini, aku mengharapkan itu, memang dalam keterbatasan manusia aku bisa mengatakan rasanya susah ya, rasanya mustahil. Tapi aku tahu Tuhan punya kuasa yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi ini kehendak-Mu bukan Tuhan. Ini sesuai dengan rencana-Mu bukan Tuhan. Membuat kehidupan saya, kehidupan orang lain, kehidupan bersama ini menjadi lebih baik dan mempermuliakan nama. Maka seperti kata Maria, sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka jadilah apa yang Engkau kehendaki. Dan itulah yang kita lakukan. Bahwa Maria tidak mengerti bagaimana dia bisa mengandung, tetapi dia mengatakan, aku hamba, aku turut kehendak-Mu. Kita ini hamba, sahabat Allah, maka kita turut kepada kehendak Allah. Kalau kita turut kepada kehendak Allah, apapun yang Allah ingin rencanakan dalam kehidupan kita, tidak akan ada batas ketidakmungkinan. Semua bisa mungkin. Dan pada saat itu menjadi kemungkinan terwujud dalam kehidupan, nama Tuhan dipermuliakan. Dari Maria perawan, dari Elizabeth menopause, siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Dia bekerja lebih daripada batas manusia. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin, dan itu yang membuat kita meyakini dan memperjuangkan banyak hal di dalam kehidupan kita, maka marilah lakukan dengan bergiat, jangan cepat menyerah. Dan itu yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan ini, bahwa di dalam Tuhan Dia memampukan kita melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Jadi ada yang perkataan adalah push to, bukan to the limit, beyond your limit. Jadi kalau saya cuma bisa begini, oh tunggu dulu, jangan-jangan limitmu terlalu rendah begitu ya. Coba dorong dirimu sedemikian rupa untuk terus bergiat, terus bertekun, sehingga Anda akan takjub, oh yang dulu aku pikir nggak bisa, ternyata bisa toh. Jadi itu yang membuat kita mempercayai bahwa Tuhan memakai kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya yang ajaib.
Saya dulu juga berpikir begitu, bahwa berbicara di antara rekan-rekan bercerita seperti ini di depan umum berkhotbah adalah sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Tapi ternyata bisa. Karena apa? Karena saya dituntun untuk belajar mengatasi kegelisahan, kekhawatiran, belajar untuk menata segala sesuatu yang mau saya katakan, dan menjadi sebuah kemungkinan. Banyak hal dalam hidup ini yang selalu kita batasi, nggak bisa. Ya, kalau anak saya baru mengalami kesulitan menarik saja kabel yang stuck di benda begitu sehingga dia tidak bisa melepaskannya, dia langsung mengatakan, "Mama tidak bisa." Oke, betul, ada batas bisa yang membuat kita mengatakan saya tidak bisa, betul. Tetapi ingat, jangan buru-buru mengatakan saya tidak bisa. Saya ingin mengatakan kepada anak saya, bisa, begini caranya, ya. Jadi dalam sebuah keyakinan bahwa Allah bekerja melebihi yang tidak mungkin, kita juga perlu mendorong diri kita sekuat kita bergiat untuk memperjuangkan apa yang ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memberkati usaha gigih yang kita lakukan. Sesuatu yang kita ragukan dapat kita buktikan. Saya membaca beberapa tulisan begitu ya di Twitter. Jadi ada beberapa penilaian orang terhadap beberapa anak murid. Dia bilang, kamu ini anak bodoh, tidak akan bisa berhasil dalam hidupmu. Pada saat dia di jenjang SMP, SMA, dia mendapatkan julukan seperti itu. Lalu kemudian dia mengatakan, untuk seseorang yang mengatakan saya ini bodoh, tidak bisa melakukan itu, maaf ya, sekarang saya sudah selesai di strata S2, menyelesaikan studi saya. Untuk mengatakan buat seorang yang saya tidak akan berhasil, maaf ya, sekarang saya pengusaha sukses. Apa yang mau kita lihat dari kisah ini? Jangan pernah berhenti berusaha. Ketika kita dengan gigih berusaha, sesuatu yang dikatakan menjadi ketidakmungkinan akan menjadi sebuah kemungkinan. Usaha gigih yang dulu diragukan akan mematahkan semua asumsi orang tentang diri kita. Dan ini yang mau kita buktikan, bahwa di dalam Tuhan kita punya keyakinan Tuhan memberkati usaha gigih kita untuk mengerjakan sesuatu. Mari kita memperjuangkannya di dalam hikmat Allah, cinta Allah, dan kuasa Allah. Anything is impossible selama kita berjalan di dalam rencana Allah, selama kita memperjuangkannya dengan ketekunan dan kegigihan, maka kita akan menerima di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.